priori ada indikasi sama kontraindikasinya. Nanti teman-teman baca saja lagi terkait materinya, saya tidak akan bahas itu di sini karena waktunya juga cukup terbatas ya. Apalagi kita ada dua kali dibagi menjadi dua jenis, ada hormonal sama non hormonal. Untuk yang hormonal itu yang bentuk IUD-nya itu ada tembaganya, sementara yang non hormonal itu tidak ada. Terus IUD itu jangka waktunya paling lambat 10 tahun, paling cepat 3 tahun, paling lambat 10 tahun. IUD itu tingkat akurasinya 95%. Akurasi yang dimaksud ini adalah akurasi untuk mencegah kehamilan. Ada yang lebih akurasi lagi selain IUD, kira-kira apa? Kontrasepsi apa yang lebih akurat selain IUD? Sebanyak kalian apa? Kalian tanya apa? Apa kira-kira? Implan di bawahnya IUD. Ada dua. Kalau di perempuan itu ikat kandungan, kalau laki-laki vasek. Oke, itu kontrasepsi yang dibilang di atasnya IUD. Tetapi tingkat akurasinya pun juga tidak menyampai 100%. Dia dikatakan di beberapa sumber tingkat akurasinya itu sekitar 99,9%. 0,1%. Masih ada 0,1%. Kenapa 0,1% itu masih ada? Karena ada sang pencipta. Walaupun mungkin kandungannya sudah diikat, kalau sang pencipta mau, maka akan terjadilah kehamilan. Sehingga semua referensi mengatakan tingkat akurasi dari setiap kontrasepsi, baik kontrasepsi alami maupun kontrasepsi buatan itu 95 sampai dengan 99,9%. Jadi tidak ada yang 100%. Nah kalau ada yang 100% itu kecuali misalnya mungkin rahimnya sudah diangkat perempuan, sehingga tidak ada tempat lagi untuk janin bisa berkembang. Tetapi kalau masih ada rahimnya, masih menstruasi, masih menghasilkan sel telur, masih ada kemungkinan untuk bisa hamil walaupun menggunakan kontrasepsi. Nah di IUD pun pengalaman, kalau teman-teman sempat mendengar berita beberapa tahun lalu, ada ibu baru pasang IUD sekitar 2-3 tahun, dia pakai IUD jangka panjang sekitar 10 tahun, hamil. Padahal IUD-nya masih ada tuh di dalam rahim. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yaitu di balik semua ciptaan manusia itu pasti akan ada peluang untuk gagal, kecuali itu yang sudah disetting oleh sang pencipta, gitu ya. Nah itu dasarnya kenapa dia 99%, kenapa dia tingkat akurasinya 70%. Nah kalau untuk yang terendah tingkat akurasinya itu ada di pil. Kayak kalau dalam bentuk hormonal ya, pil, terus suntik, implan, IUD. Kalau yang pakai hormonal ya, sebenarnya di bawahnya pil pakai kontrasepsi alami itu kontrasepsi sesuai dengan kalender masa subur ya, itu juga di bawahnya pil. Terus pakai kondom juga itu tingkat akurasinya tidak setinggi tingkat akurasinya kalau pakai suntik dan implan, karena di kondom itu masih ada pori apa ya, di alat kondomnya itu walaupun terbuat dalam bentuk silikon ya kondom itu ya. Pokoknya masih ada porinya sedikit sehingga masih memungkinkan terjadinya kehamilan kalau menggunakan kondom. Oke, sampai di sini dulu.